saya mengutip omongan pakar-pakar dari Vietnam ya bahwa mereka tuh malu dikalahkan oleh Indonesia yang timnya rata-rata berusia 22 tahun. Masih muda banget ya. Nah, dia juga bilang, andai saja kedepannya ini mereka semakin kompak dan semakin dewasa, ini bagaimana menakutkannya Indonesia. Pertanyaannya, fisik mereka kuat itu karena pelatih mereka di klub, apa karena pelatih mereka di timnas? Ini Iya, nggak iya. ramai juga nih masih pertanyaan para netizen Betul, juga. betul. Ini ada komentar kontroversial pasti ya. Iya, Ya kalau gue nilai ini pengaruh Sintayong lah. Sintayong ya. Sintayong. Karena setiap mereka TC selalu yang digeber adalah fisik. Dan kalau seandainya pelatih klub itu punya latihan fisik yang bagus, klub-klub kita ini udah bisa bersaing di Asia. Kita udah bisa masuk level tinggi di Piala AFC Cup, kemudian kita bisa bersaing di AFC Champions League. Kan kenyataannya enggak. Kita cuma rame di dalam doang gitu loh. Liga satunya aja yang seru ya. Betul, Liga Satunya doang yang meriah. Sementara kalau mereka naik ke level Asia kayak ayam sayur semua. Waduh, Tottenham dong berarti. Iya, artinya kan ini yang harus perlu dibenahi bahwa mentalitas dan juga Fisik ya? fisik dan juga keinginan untuk menang di level regional di Asia harus lebih ditingkatin, jangan hanya jago kandang doang gitu. Dan gue rasa Gareth Southgate pelatih timnas Inggris juga udah nggak ngurusin fisik nggak sih? Udah langsung tactical kan? Harusnya pelatih timnas itu nggak ngurusin cara passing, nggak ngurusin fisik, karena harusnya udah di klub masing-masing. Cuman kan beberapa kali Sintayong di beberapa komentarnya tuh dia bilang saat di TC saya bisa Oh ya, ya. menjaga fisik mereka, meningkatkan fisik mereka, makan mereka, tapi saat balik ke klub masing-masing Itu yang jadi tanda tanya. hilang lagi. Dan itu diulang lagi begitu. Jadi setiap TC harus fisik lagi, makannya bagus lagi. Padahal Sintayong di latihan udah marah-marah ya padahal ya. Iya. Udah jewer, tapi maksudnya jewernya dengan maksud pemainnya mau berubah pasti. Itulah menurut gue alasan kenapa Sintayong lebih percaya pemain-pemain diaspora ketimbang pemain-pemain lokal. Bukan berarti pemain lokalnya itu jadi tersingkir, tapi itu harus jadi pelecut supaya Betul. bisa berkembang. Ini harus jadi pelecut buat pemain lokal itu sendiri dan buat klub-klub Liga 1. Jangan cuma teriak-teriak butuh pemain, butuh ini, tapi harus mendidik pemain itu jadi lebih profesional. Dan sebenarnya pemain lokal kita pun juga jadi belajar juga, karena di pertandingan kita melihat ada momen ketika Nathan tuh sempat memarahi Witan ya sebenarnya. Itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih sebenarnya? Wajar lah. Oh, wajar ya. Kita lihat dulu ya beberapa tahun lalu bagaimana Peter Schmeichel sering ngomel-ngomel ke center back-nya ya, ke pemain-pemain belakangnya. Itu wajar lah. Itu menurut gue jadi suatu hal komunikasi yang sangat baik. Malah bagus ya sebenarnya. Malah bagus. Karena kan kita bisa lihat tuh, Nathan ngomel-ngomelin Witan, tapi setelah pertandingan, setelah menang mereka foto bareng di ruang ganti kan. Itu profesional lah. Itu profesional. Dan nggak menutup kemungkinan juga nih Zoners, kalau misalnya Ragnar yang salah posisi, Witan yang balik marahin bisa juga kan? Bisa, kenapa enggak? Sah-sah aja, Sah-sah karena aja. semua udah sama-sama pemain timnas Indonesia. Sebetulnya gitu. bukan marah ya, itu komunikasi. Mengingatkan. Mungkin cara mereka Adrenalin ya. adrenalinnya tuh tinggi. Dan gue mau masuk STY nih sekarang nih. Tadi udah dibahas ranking FIFA-nya melesat cukup jauh ya. Betul. Cukup jauh, terus juga kita diambang lolos putaran 3. Apakah ini udah puncak mahakaryanya STY apa belum? Belum sih. Masih bisa naik lagi? Masih bisa naik lagi. Karena ini STY baru ngebangun menurut gue. 4 tahun ini waktu yang terlalu singkat buat ngebangun Indonesia. Kalau Liverpool butuh 3 tahun terus juara, ya itu Liverpool Pak. Iya. Tapi ini Indonesia Pak, yang kompetisinya ya kita bisa bilang lah seperti Perlu itu. berkembang lagi. Nah, artinya pemain-pemain baru seperti Nathan, seperti Tom Hai, Jay Ijes ini baru masuk. Baru 2-3 pertandingan aja.
kemudian pemain-pemain lokal kita juga masih butuh jam bermain yang lebih banyak. Jam terbang Betul, masih ini butuh. saya mengutip omongan pakar-pakar dari Vietnam ya, bahwa mereka tuh malu dikalahkan oleh Indonesia yang timnya rata-rata berusia 22 tahun. Masih muda banget ya. Nah, dia juga bilang, andai saja kedepannya ini mereka semakin kompak dan semakin dewasa, ini bagaimana menakutkannya Indonesia. Wow, ini udah orang Vietnam yang Orang ngomong ya. Vietnam loh, bukan orang Indonesia ya. Orang Vietnam ngomong seperti itu. Tapi bukan berarti Sintayong juga tanpa kritik ya. Itu. Pastinya ada hal-hal yang perlu dievaluasi Sintayong seperti apa misalnya? Komunikasi. Komunikasi ya? Iya, kalau menurut gue sudah saatnya Sintayong belajar bahasa Indonesia. Nah ya itu udah banyak yang ngomong ya itu ya. Iya, jangan cuma selamat pagi dan terima kasih doang. Tapi harus jadi enak gitu komunikasinya. Dia nggak perlu lagi menggunakan translator. Artinya dia bisa langsung ngomong, bisa empat mata ngomong langsung, ini akan lebih dekat. Dan sebenarnya kalau misalnya dengan bahasa yang berbeda, maksudnya ada perantara, itu kan komunikasi ke pemainnya jadi agak terputus sebenarnya. Betul, apalagi kalau si translatornya ini salah mengartikan, iya kan? jadi beda. Gitu. Ini yang menurut gue salah satu hal yang harus dikejar oleh Sintayong adalah bagaimana caranya dia belajar bahasa Indonesia. Dan pasti itu juga mempermudah dia buat melobi pemain klub-klub Liga 1 Iya, juga betul, nantinya kan. betul. Dengan bahasa yang sama gitu. Gue mau ke ini nih, ke aturan Bosman. Kita tahu ya kalau pemain itu, kalau aturan Bosman itu 6 bulan 6 sebelumnya bulan itu boleh udah bisa. negosiasi. STY ini udah tinggal berapa bulan ya? Kalau itu kan Bosman itu setahu gue sih pemain ya. Kalau pelatih Kalau pelatih itu nggak termasuk itu deh. Tapi STY, dalam kasus STY ini dia bisa membayar penalti. Kalau seandainya dia memutus kontrak sebelum waktunya. berarti udah nggak terpengaruh dengan Bosman segala macam. Iya. Tadi kita udah mencoba bukan mengkritik ya, tapi kita melihat sesuatu yang perlu dievaluasi, kritiknya membangun untuk STY juga pemain. Dan sebenarnya nggak cuma itu, ada juga masalah rumput GBK nih terakhir nih. Itu kenapa sih rumputnya kayak gitu? Ini juga jadi sorotan ketum PSSI Pak Erick Thohir ya. Iya. Bagaimana rumput GBK ini ya gue bilang nggak bagus lah sekarang. Jokowi nonton lagi Jokowi. Iya, karena memang GBK ini kan bukan cuma dipakai oleh klub sepak bola atau tim sepak bola masalahnya. Kegunaannya kan ya biayanya mahal, Bos. Jadi GBK ini butuh anggaran yang besar untuk pemeliharaan. Efeknya mereka membuka siapa yang mau sewa, sehingga konser ada di sana. Partai politik bisa pakai. Sebetulnya sih nggak apa-apa juga, karena kan Wembley juga dipakai konser. Oh iya benar. Cuman sekarang bagaimana cara pengelola GBK ini menjaga agar rumput itu nggak rusak. Karena ini kan pertandingan disaksikan jutaan pasang mata ya, sayang banget loh itu. Betul. Ya agak malu ya, dan menurut gue juga salah satu aspek kenapa Indonesia tertekan di awal pertandingan ini karena rumputnya jelek. Jadi aliran bolanya jadi agak mandek ya. betul. Jadi pantulannya tuh beberapa kali kalau gue lihat dari stadion, kebetulan gue nonton langsung itu kayak agak gredek gitu ya. Tapi gue jadi punya pertanyaan yang menarik nih. Lu kan nonton langsung ya. Menurut Bung Ais, Chen supporternya itu gimana? Maksudnya apakah ada nada-nada miringnya ke STY atau bagaimana? Enggak. Semua positif ya? Semua positif. Oke. Yang miring kan cuman 1-2 orang aja kan. Hanya 1-2 orang aja ya? 1-2 orang. Cuma kebetulan toanya kencang ya? Betul, mungkin dia mau cari panggung. Agak bahaya juga nih. Langsung aja deh gue tutup ya. Jadi itu adalah akhir dari podcast Ruang Ganti bersama Bung Ais. Pada akhirnya adalah Timnas diambang lolos ya. Diambang lolos ke putaran 3. Dan itu juga merupakan sebuah keberhasilan juga. Lupakan soal polemik pemain keturunan kita semua Indonesia. Pada akhirnya kita pengen Indonesia maju apapun itu caranya ya. Ya. Akhir kata gue Kormentana dan Bung Ais, kita pamit dari podcast Ruang Ganti.